Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang karya seni rupa 3 dimensi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alat musik tradisional. Anak-anak ibu sudah pasti tentu tahu dong apa sih alat musik tradisional Indonesia itu. Nah, di sini kita akan membahasnya. Tapi sebelum itu, yuk simak dulu KD dan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini ada 2, yaitu 3.3 tentang memahami jenis dan fungsi alat musik tradisional, kemudian 4.3 memainkan alat musik tradisional. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, mempresentasikan, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan ragam alat musik tradisional Indonesia berdasarkan sumber bunyinya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam materi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian alat musik. Jadi sebenarnya apa sih alat musik itu sendiri? Nah, alat musik adalah instrumen atau alat yang sengaja diciptakan atau diadaptasikan dengan tujuan supaya dapat menghasilkan suara musik. Nah, sebenarnya secara prinsip, apa saja yang dapat menghasilkan suara dengan nada-nada tertentu dan dimainkan oleh pemusik atau seorang musisi dapat disebut dengan alat musik. Namun, secara khusus, alat musik adalah alat yang dibuat dengan hanya tujuan untuk musiklah yang sebenarnya dapat disebut sebagai alat musik. Nah, jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa alat musik adalah alat yang secara khusus atau instrumen yang secara khusus dibuat untuk musik yang disebut sebagai alat musik. Next, kita membahas tentang jenis alat musik tradisional. Nah, berdasarkan pengelompokannya, alat musik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan cara memainkannya, berdasarkan sumber bunyinya, dan berdasarkan fungsinya. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, berdasarkan cara memainkannya. Nah, berdasarkan cara memainkannya, alat musik dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, yaitu alat musik tiup, yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup, seperti seruling dan fu. Yang kedua, alat musik gesek, yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara digesek, seperti rebab. Nah, yang ketiga ada alat musik petik, yaitu alat musik yang cara memainkannya dengan cara dipetik, seperti kecapi, siter, sasando, dan juga gambus. Nah, yang keempat ada alat musik pukul, yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Nah, alat musik pukul ini terdiri atas 2, yaitu alat musik pukul bernada dan juga alat musik pukul tidak bernada. Nah, untuk alat musik pukul bernada itu seperti kulintang dan juga perangkat gamelan. Nah, untuk alat musik yang tidak bernada yaitu seperti gendang, ketipung, gong, dan juga beduk. Nah, yang kelima ada alat musik tekan, yaitu alat musik yang cara memainkannya dengan ditekan, yaitu seperti kalimba dan juga mimbra. Nah, selanjutnya kita membahas berdasarkan sumber bunyinya. Nah, berdasarkan sumber bunyinya, alat musik dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama ada aeropon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara yang bergetar dengan cara ditiup atau dipompa. Nah, contohnya seperti saluang dan seruling. Yang kedua ada idiopon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari batangan logam atau kayu yang dipukul, atau sumber bunyinya berasal dari alat itu sendiri. Nah, contohnya seperti angklung, kulintang, dan gamelan. Yang ketiga ada kordofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai yang bergetar dengan cara dipetik, digesek, dan ditekan. Contohnya, yang dipetik itu ada siter dan kecapi. Kemudian digesek ada rebab, dan ditekan ada kalimba atau mimbra. Nah, yang keempat ada membrapon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran selaput tipis yang terbuat dari kulit atau plastik dengan cara dipukul. Ini contohnya seperti rebab, beduk, dan ketipung. Nah, yang kelima ada elektropon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari rangkaian elektronika yang terdapat di dalam alat tersebut. Nah, dengan kecanggihan teknologi, alat tersebut dapat menghasilkan segala macam alat musik.
Contohnya seperti berbagai suara alat musik tradisional yang dihasilkan oleh keyboard. Oke, yang terakhir kita membahas berdasarkan fungsinya dalam pagelaran. Nah, berdasarkan fungsinya dalam pagelaran, alat musik dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu alat musik melodis, yaitu alat musik yang digunakan untuk memainkan rangkaian nada-nada atau melodi dari sebuah lagu. Contohnya seperti seruling dan kulintang. Yang kedua ada alat musik ritmis, yaitu alat musik yang dalam permainannya memberikan irama atau ritme tertentu dalam suatu pagelaran. Contohnya seperti tifa dan kendang. Yang terakhir yaitu alat musik harmonis, yaitu alat musik yang dalam permainannya membawa paduan nada ataupun akor dalam suatu pagelaran. Nah, ini contohnya seperti rebab, kecapi, dan juga siter. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga cukup jelas dan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe di channel ini ya. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.